Jadi kita udah berhasil merubah Redmi Note 4 menjadi 4G Plus yang semula masih 4G ya guys ya. Baik, di tanganku ini ada sebuah HP Redmi Note 4 Mido Snapdragon, dimana HP ini itu belum support 4G Plus bawaan pabriknya ya. Di kesempatan kali ini kita akan coba oprek supaya bisa 4G Plus. Nah, bagaimana caranya? Caranya sangat gampang. Silahkan teman-teman tinggal ikutin step by stepnya ada di video ini. Dan untuk filenya nanti ada passwordnya, jadi jangan di skip-skip dalam nontonnya ya guys ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, ditunggu dulu dengan cara klik tombol subscribe. Dan buat kalian yang lagi cari VPN Premium atau STB OpenWrt, silahkan cek deskripsi video ini. Oke, untuk langkah-langkahnya yang pertama kita aktifin mode pengembang dulu. Caranya kita masuk pengaturan, kemudian kita cari menu tentang ponsel. Nah, kemudian kita klik berulang kali pada versi MIUI. Sampai di situ tulisannya Anda telah menjadi pengembang ya. Nah, setelah pengembangnya sudah aktif, kita klik kembali, kemudian kita cari yang namanya menu setelan tambahan. Di menu setelan tambahan kita scroll ke bawah, di situ ada menu yang namanya opsi pengembang. Silakan nyalakan opsi pengembangnya, kemudian kita scroll ke bawah, cari pada menu debugging USB, kita nyalakan juga debugging USB-nya. Nah, setelah nyala ini sudah berhasil untuk step yang pertama. Kemudian untuk step yang kedua kita akan aktifin diag port atau diag mode. Caranya kita klik bintang pagar 717 pagar bintang. Nah, di sini ada notif diag USB port enable. Nah, setelah diag modenya sudah aktif, kita tinggal minimize HP-nya. Kita mode terbang atau enggak apa-apa, kita ke komputer. Baik, jadi di komputer kalian perlu install aplikasi Kipi ST. Silahkan nanti download, ada di web resminya yang terbaru. Nah, kemudian juga kalian harus install driver yang namanya KiDi Loader USB driver. Ini biar bisa baca HP kalian di mode diag ya. Jadi kalau HP-nya udah mode diag kayak tadi, bintang pagar, di bagian device manager, di bagian port, di sini nanti kedetek. Nah, silakan colokin HP-nya pakai kabel data di sini. Nah, udah dicolokin nih ke komputer. Nah, ini udah kedetek portnya ya. Qualcomm HS USB Diagnosis ya, ini adalah mode diag. Kemudian kalian buka Kipi ST, kemudian aplikasi Keyfile. Nah, Keyfile kalian pilih select port, pastikan portnya udah kedetek ya. Nah, ini kalau portnya belum kedetek berarti ada yang masalah tadi, driver atau HP-nya. Kemudian masuk ke tool KeyGN backup restore. Nah, kita akan melakukan backup KeyGN terlebih dahulu guys. Tujuannya nanti kalau misalnya ada yang error di HP-mu, tiba-tiba sinyalnya malah hilang, emailnya malah error, nanti tinggal di restore, jadi nggak usah khawatir rusak. Nah, untuk namanya kalau bisa dirubah silahkan rubah. Untuk foldernya kalau bisa dirubah ya dirubah, nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa, yang penting bisa di backup aja dulu ya. Nah, ini kebetulan aku pernah backup, jadi foldernya mungkin berbeda dengan punya teman-teman, nggak apa-apa. Nah, pastikan udah bener namanya bebas. Kemudian bagian enable multisim dicentang karena kan multisim, kemudian klik backup. Nah, wajib multisimnya dicentang ya, karena Mido atau Redmi Note 4 itu kan dia itu multisim. Setelah backupnya selesai, kalau misal kalian mau restore nanti ya, suatu saat kalau mau balikin file orinya ya, kalian tinggal masuk ke menu Kipi ST Keyfile lagi, kemudian kalian cari nama filenya yang udah kalian backup tadi. Nah, namanya ini adalah ini ya, ini aku ulang, ini misal mau restore. Nah, kalian tinggal browse, kalian cari file yang udah di backup tadi. Nah, formatnya KeyGN, kemudian enable-nya dicentang, kemudian restore. Nah, itu cara balikinnya. Nanti kalau HP-nya udah dioprek-oprek mau dibalikin kayak gitu caranya. Nah, kemudian kita masuk ke Kipi ST lagi, kita cari yang namanya EFS Explorer. Nah, di sini pastikan udah kedetek nih ya device-nya, klik kemudian oke. Kalau nggak kedetek ya karena tadi diag portnya belum kedetek di komputer, bisa
drivernya atau mungkin HP-nya belum aktif diagnya kayak gitu ya. Pastikan udah aktif diag portnya. Saya yakin nanti di sini bisa. Nah, kita tunggu prosesnya, mungkin agak lama ya di sini membaca EFS-nya. Nah, di sini udah kebuka EFS Explorer-nya. Kemudian kita scroll, kita cari pada folder NV, kemudian item file ya. NV item file, kita scroll pelan-pelan ke bawah. Kita cari folder yang namanya ifrnv ya. Iya, ifrnv mana ya? Nah, ini ifrnv. Nah, kemudian di sebelah kanan itu banyak banget file ya. Kalian gak usah pusing, kalian scroll aja ke bawah, paling bawah. Redmi Note 4 biasanya di paling bawah. Nah, di paling bawah itu ada file yang namanya 0002 8 yang belakangnya 874 ya. Nah, kemudian buka komputer kalian, aku udah siapin file modifikasi 4G Plus untuk Snapdragon 625 636. Kita cari filenya. Nah, nih 4G Plus. Nah, ini file yang udah di mode. Ini file yang udah di mode. Jadi nanti yang di HP bakalan kita ganti dengan yang udah di mode. Nah, yang di HP kita nggak perlu backup karena tadi udah di backup pakai KCN, tinggal kita hapus aja. Klik kanan kemudian delete, nggak apa-apa. Klik yes. Nah, setelah dihapus kemudian kita masukin file mode-nya. Kita klik kiri kemudian tarik. Nah, bisa dengan cara kayak gini bisa ya. Atau enggak, kalau enggak bisa lewat menunya. Di sini ada, kita hapus dulu ya, kita hapus dulu nggak apa-apa. Untuk cara yang kedua kita bisa lewat sininya nih, bentar, ini delete dulu. Nah, untuk cara yang kedua klik kanan kemudian copy item file from PC, copy data file from PC boleh, yang item file from PC juga boleh. Aku udah nyoba ketiganya itu bisa, mode tarik dan mode dua-duanya bisa. Kita browse, kita cari filenya kemudian oke. Nah, ini juga bisa ya. Nah, udah berhasil masuk. Nah, kemudian kita akan coba satu kali lagi nih, hapus lagi. Ini cuma uji coba ya, jadi jangan bingung, teman-teman pilih salah satu aja. Tadi yang mana yang udah, ini kayaknya udah, kita coba yang satunya. Nah, ini kemudian browse, kemudian ini nggak usah ditak-atik, oke. Nah, ini juga bisa, jadi bebas mau mode tarik kayak tadi boleh, tadi yang mode from file from PC boleh. Kemudian kalau udah kita tutup aplikasinya, kita tutup semuanya, komputernya juga tutup, kita akan balik ke HP-nya guys. Nah, di sini HP-nya kita akan restart dulu ya. Nah, kita restart HP-nya, tunggu beberapa saat supaya fresh ya. A few moments later. Oke, jadi setelah restart kita buka mode terbangnya dulu. Tadi kan di mode terbang, kita off in dulu mode terbangnya. Dan di situ muncul logo 4G Plus. Nah, nanti saya akan kasih tahu kelemahannya, perbedaannya apa kayak gitu ya. Nah, kita saat buka NetMonster, walaupun logonya 4G Plus, tapi di NetMonster dia cuma kedetek satu frekuensi aja guys. Ya, satu frekuensi 1800, padahal logonya 4G Plus. Nah, ini aku bandingin dengan Samsung S8 yang memang dia udah support 4G Plus. Di situ tulisannya 2100 plus 1800. Jadi itu 2CA artinya. Dan logonya 4G Plus. Beda ya sama Redmi Note 4. Redmi Note 4 logonya 4G Plus, tapi di NetMonster dia cuma kebaca satu frekuensi. Ya. Jadi kayak nipu atau ngebuk atau apa, kurang tahu juga saya. Dan tadi juga udah di speed test, rasanya cuma jalan satu frekuensi aja. Kalau memang dua frekuensi pasti saya paham kecepatannya pasti lebih kencang, tapi tulisannya 4G Plus tapi kecepatannya kayak pakai satu frekuensi tadi ya. Walaupun tadi sempat juga di situ tulisannya 1800 plus 2100 kayak di Samsung S8 tadi ya.
tapi nggak stabil ya, baru 2 atau 5 detik kemudian hilang, kemudian cuma tulisannya 1800 doang atau 2100. Di sini saya juga udah lakukan lock frekuensi di aplikasi Cellular Pro karena HP-nya udah di root. Nah, saat di lock juga sama ya hasilnya. Untuk 1800 plus 2100 nya itu jarang muncul. Kalau muncul paling berapa detik langsung hilang, kayak nggak stabil. Udah gonta-ganti kartu pakai Excel, Telkomsel sama kayak gitu. Padahal di Samsung S8 dia stabil, bisa dapat 2 CA 2100 dan 1800. Kemudian tadi juga aku lakukan speed test di HP Redmi Note 4 saat posisi dapat 2100 dan 1800 kayak digambar kayak gitu. Speednya nggak kenceng kok, kayak jalan 1 CA doang, kayak cuma nipu atau gimana saya nggak tahu. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Jadi istilahnya walaupun kita udah berhasil merubah Redmi Note 4 menjadi 4G Plus, tapi menurut pengalaman dan pengetesan saya itu kecepatannya nggak ada peningkatan dan nggak ada perubahan ya. Mungkin untuk HP yang Snapdragon 636 yang CAT12 mungkin dia agak stabil, mungkin berubah untuk speednya. Karena Redmi Note 4 dia kan masih Snapdragon 625, keterangannya juga masih CAT6 atau berapa ya, bukan CAT12 pokoknya. Kalau yang Snapdragon 636 seperti Redmi Note 5 Pro, Asus M1 Pro M1 itu bisa. Kayaknya dia lebih stabil. Besok kalau ada bahannya saya akan coba. Oke, jadi cukup pengetesan ngoprek HP Redmi Note 4 menjadi 4G Plus ya. Ini udah paling maksimal, aku udah coba oprek itu ya kayak gitu, speednya nggak ada perubahan walaupun logonya 4G Plus lah. Buat teman-teman mungkin yang sama HP-nya kayak saya dan dioprek 4G Plus kemudian speednya nambah, silakan tulis di kolom komentar biar teman-teman dapat info termasuk saya juga ya, apakah memang itu yang salah saya atau memang kenyataannya seperti itu di Redmi Note 4 itu cuma istilahnya nipu ya. Sekian tutorial kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya dan bye bye.